billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu tidak henti-hentinya memberikan inayah kepada Anda, begitu juga kepada kami. Inayah terhadap ketaatan, inayah terhadap taubat kalau masih ada kesalahan, dan inayah untuk menjauhi kesalahan. Begitu juga inayah untuk meninggikan kebaikan sehingga kita kita bisa mencapai maqamul muqarrabin, ya, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang ketujuh, kita telah membahas mengenai kepemilikan ruh daripada semua makhluk materi khususnya. Jadi ruh tidak hanya dimiliki oleh manusia dan binatang, tetapi pepohonan, kemudian bebatuan, tanah, air, gunung, bumi, matahari, dan semua makhluk-makhluk materi memiliki unsur lain yang disebut dengan ruh, yang hakikatnya adalah keberadaan non-materi. Pada kesempatan pada pertemuan itu telah kita tambahkan pula mengenai argumentasi ke non-materian ruh. Pada hari ini kita akan melanjutkan argumen tersebut, yaitu ke non-materian ruh. Dan ini insyaallah merupakan pendekat atau argumen yang terakhir pada pelajaran akhlak kita ini. Mungkin di lain tempat, di lain kesempatan, misalnya di filsafat, seandainya kita membahas ruh ini dari dimensi filsafat, mungkin di sana kita akan lebih meluaskan argumentasinya. Pada argumen ke-7 ini, ada dua pertentangan dalam diri manusia. Baik dilihat dari sudut pengembangannya atau penurunannya, baik dari sudut peningkatannya atau dari sudut penurunannya. Ketika anak kecil menjadi besar, dia naik, dia bertambah sempurna. Biasanya ruhnya juga ikut menyempurna. Oleh karena itu dia lebih mengenal lingkungannya secara lebih baik. Bukan hanya dapat mengenal seperti warna-warna, seperti wajah orang tuanya, seperti bedanya kursi dengan katakanlah lemari atau rumah, mobil. Dia juga bisa memahami pahaman-pahaman yang sudah disinggung pada majelis sebelumnya. Memahami hal-hal yang tidak terikat dengan ruang waktu. Di antaranya memahami hal-hal misalnya yang berupa pemahaman. Seperti cinta, seperti marah, seperti rasa tidak suka, dan seterusnya, di mana hal itu merupakan hakikat atau keberadaan atau pekerjaan non-materi daripada ruh manusia. Nah, anak bayi ini yang tumbuh membesar, biasanya ruhnya juga kalau tidak ada hambatan sebagaimana badannya, dia juga ikut berkembang. Tapi ada kala-kala tertentu dalam perjalanan manusia ini berlawanan. Jadi badannya katakanlah berkembang, tapi ruhnya menurun. Atau badannya menurun, tapi ruhnya mengembang. Jadi naik terus, berkembang dia. Contohnya seperti
ketika anak itu masih dalam keadaan kecil, wulida alal fitrah, dia dicipta sesuai dengan fitrahnya, yakni suci. Badannya menyempurna, menjadi anak yang bisa berjalan, lari, kemudian bisa berlari, kemudian menjadi pemuda, mungkin menjadi juara dunia dalam olahraga tertentu. Katakanlah judo, apa saja yang mengandalkan kekuatan badan pada umumnya. Tapi sebaliknya ruhnya turun. Ketenangannya dia menjadi turun. Kemudian tawakalnya dia menjadi turun. Ilmunya juga turun. Ilmu kan kesempurnaan daripada materi. Mungkin badannya menjadi gagah, menjadi perkasa. Tapi karena olahraganya yang dilakukan adalah tinju, misalnya toh, karena kepalanya sering digempur oleh bogeman tinju, maka otaknya sebagai alat ruh untuk berpikir menjadi terganggu. Makanya badannya menjadi sehat, tapi ruhnya menjadi menurun, susah menghafal misalnya, dan seterusnya. Terlebih lagi kalau dilihat dari dimensi akhlak. Bisa saja dia olahragawan nomor 1 di Jakarta Raya ini, tapi dilihat dari sisi ruhnya, ketakwaannya, kesempurnaan akhlaknya, sangat di bawah misalnya dari orang-orang yang cacat sekalipun. Kalau dilihat dari ilmu, katakanlah akhlak agama. Kalau dilihat dari dimensi apa yang dikatakan psikologi yang mungkin sudah diterima oleh alam materialis, dunia keilmuan materialis. Nah, di situ ketika dia misalnya sudah menjadi juara dunia, kemudian dia misalnya rohnya tidak menjadi sehat, kemudian menurun kesehatannya, maka itu dia misalnya terjadi keserakahan, terjadi hasud menghasut, dengki mendengki, kemudian jegal menjegal dengan pesaing-pesaingnya, bersaingnya sudah tidak sehat misalnya, atau dia melakukan hal-hal yang secara moralitas materialis pun sudah jatuh ke dalam jurang mental yang sangat lemah, bahkan bisa dikategorikan sakit. Dia sudah susah tidur, gelisah tidurnya, kemudian tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Bahkan tidak jarang mereka misalnya melakukan atau menggunakan, na'udzubillah min zalik, misalnya kasarnya morfin misalnya untuk menambah kepuasan dirinya. Itu jangankan dilihat dari ilmu akhlak Islami, dilihat dari ilmu psikologi saja yang secara modern kita lihat, mereka itu digolongkan kepada orang-orang yang sakit ruhnya, yang sakit atau yang cacat mentalnya. Dengan demikian, dengan penjelasan ini, apa yang ingin kita katakan kepada Anda bahwasanya dalam diri manusia ini kan ada pendapat mengenai bahwa manusia ini hanya materi. Nah, kalau hanya materi, mengapa ada yang naik dan ada yang turun? Jadi badannya menyempurna tapi ruhnya menurun. Itu tandanya bahwa dalam diri manusia ini, ruh manusia ini, rasa yang dimiliki oleh manusia ini tidak bisa dikategorikan sebagai materi. Karena dia tidak selalu ikut perkembangan materi. Sebaliknya, kadang-kadang badannya menurun, tapi ruhnya menguat. Misalnya orang yang masuk daerah umur 40. Umpamanya dalam perkara ini kita contohkan orang yang tadinya tidak beriman, atau beriman tapi tidak takwa,
Lalu pada umur 40 dia mengadakan koreksi dan beriman, atau yang beriman tapi tidak bertakwa itu lalu menjadi bertakwa, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari sisi badan dia menurun, tapi dari sisi rohani dia menguat. Atau orang yang tadinya memang baik, dia selagi muda tidak pernah tinggalkan ketaatan, tidak pula melakukan maksiat. Nah, semakin umur 40, semakin naik. Karena dia sudah melatih diri dari sejak kecil, dari sejak dewasa, atau dari sejak masa muda. Maka itu semakin umur 40 ke atas, dia semakin naik. Kesempurnaan rohaninya semakin menyempurna. Dan justru umur 40 itu, 40 ke atas itulah, katakanlah, bisa dijadikan deteksi tempat manusia take off atau jatuh. Di sebuah riwayat dikatakan bahwa kalau manusia tidak mengambil manfaat dari sholatnya sampai umur 40 tahun, maka setan mengusap wajahnya dengan mengatakan kurang lebihnya, sudahlah, kau ini sudah golongan, misalnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi umur 40 ini bisa juga dijadikan take off yang sangat tinggi. Allahu a'lam, Rasulullah juga diangkat menjadi rasul pada umur 40. Jadi ruh Rasulullah atau ruh orang-orang mukminin pada 40 ke atas itu umumnya menaik, menyempurna, terbang melanglang buana. Kalau dalam istilah bahasa Parsi, dalam akhlak dikatakan sabuk bol. Sabuk bol yakni dia terbangnya ringan ke langit. Kenapa sabuk bol? Kenapa dia terbang ringan? Karena badannya yang unsur jasmaninya ini dia sudah putuskan keterikatannya dengan materi. Jadi sebenarnya kalau kita makan nasi itu, sebenarnya kita membumi, membuat badan kita berat. Bukan dari sisi gemuk maksud saya. Jadi rohani saya ini terbebani dengan makan minum saya itu. Tapi kalau makan minum saya tidak saya lakukan untuk kelezatan, tapi untuk menjaga kesehatan saja, dan tidak berpoya-poya dalam hidup, karena pada dasarnya kita dunia mas'ulatul akhirat, dunia kata Imam Ali alaihissalam bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadi makan minum saya gunakan hanya untuk masalah ukhrawi. Jadi saya yang dijaga dalam pemikiran saya umpamanya atau kita itu hanyalah masalah-masalah yang bersifat maknawiyah. Jadi materi ini sekedar katakanlah makan cukup-cukup, jadi tidak berlebih-lebih. Kalau Imam Ali 1 lauk saja. Kalau kita barangkali 2 lauk, 3 lauk, atau 2 lauk saja. Tapi kalau mewah-mewah ya 10 lauk, 7 lauk. Kemudian semua kendaraan, baju, rumah cukup-cukup, sederhana. Artinya fokus kita hanya untuk akhirat, maka badan kita ini, yakni jasmaniah kita ini, sudah kita kurangkan keterkaitannya dengan apa yang disebut materi. Nah, ketika badan kita sudah teringankan dengan dengan memutus banyak keterikatannya atau kesentuhannya dengan materi, maka sudah pasti manusia akan menjadi sabuk bol, menjadi ringan terbangnya, terbang ke langit, yakni terbang ke makom-makom yang lebih sempurna, sehingga dia bisa mencapai makom muqarrabin, yakni orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan makom yang cukup tinggi dan luar biasa, dan bisa dikatakan itu sudah di atas kesempurnaan surgawi.
Nah, kembali kepada masalah kita bahwa ketika umur 40, kalau kita benar membuat bangunan pada masa muda kita, lalu istiqomah sampai umur 40, maka ianya dengan izin Allah akan menyempurna, akan lebih terbang dengan ringannya, karena didukung oleh berbagai hal, termasuk di samping mujahadahnya, di samping perjuangannya selagi masih di bawah 40, dia juga didukung oleh struktur daripada badannya. Biasanya badan 40 itu sudah mulai melemah. Jadi yang tadinya katakanlah makannya kuat, mulai menurun. Yang tadinya misalnya syahwatnya kuat, dia mulai menurun dan seterusnya. Nah, kalau tepat bangunannya, jadi tepat dia masuknya pada umur 40 itu, sebelum 40 dia benar menatanya, maka insya Allah pada umur 40 dia akan menjadi lebih sabukbol, lebih ringan terbangnya. Tapi sebaliknya kalau kalau dia tidak menatanya dengan baik, dia justru akhlada alal ard atau ilal ard, dia kakinya lebih menancap ke bumi sebagaimana yang ditakbirkan oleh Quran. Kurang lebih demikian. Ini lebih memateri. Jadi bukan hanya badannya yang memateri, tapi ruhnya yang memateri, lebih terfokus kepada materi, maka umur 40 itu menjadi lebih susah. Walaupun pintu taubat masih tetap terbuka, tapi lebih susah untuk mengadakan taubat. Oleh karena itu, kadang-kadang semakin menjadi-jadi. Begitu. Nah, kembali kepada masalah kita, pada masalah berkembangnya ruh pada umur 40 ini, mungkin di lain kesempatan kita akan teruskan. Pada pembuktian daripada kematerian ruh ini, kita ingin mengatakan ini, bahwa dalam diri manusia ini ada yang bertolak belakang dengan keadaan jasmaniahnya. Karena jasmaniahnya meningkat, rohaniahnya menurun. Atau jasmaniahnya menurun, tapi rohaniahnya meningkat. Jadi ruh manusia ini, karena tidak seiring selalu dengan jasmani atau materi badannya, maka di situ dapat disimpulkan dia adalah non materi. Seandainya dia juga materi, roh ini materi, maka sudah pasti dia akan mengikuti badan. Ketika badannya menguat, dia akan menguat juga. Ketika badannya menurun, dia juga akan menurun. Karena dia bagian daripada badan. Karena dia bagian dari manusia. Dan manusia hanya badan, misalnya. Berarti dia juga bagian badan roh ini. Tapi kalau kenyataannya tidak demikian, yakni bahwa dalam badan manusia ada yang bertolak belakang kemajuan dan penurunannya, walaupun tidak di semua bidang, itu menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada yang tidak sejasmani dia, tidak sejasmaniah dia, tidak sesinkhia dia, tidak sejenis dia, tidak satu sin. Jadi oleh karena itu dia kadang berkembang, manakala badannya menurun, kadang-kadang dia menurun, manakala badannya berkembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam diri manusia itu terdapat keberadaan lain yang di luar materi, yaitu yang dikatakan non-materi dan biasa kita kenal dengan roh atau jiwa manusia. Mungkin para pemirsa bertanya atau membayangkan dalam benak, seringkali terjadi bahwa ketika orang tua, jadi orang menua, dia juga menurun ilmunya. Katakanlah menjadi pelupa, menjadi pikun, atau melemah. Jadi seperti pandangannya, jadi ketajaman daripada ingatan, ketajaman di pandangan, ketajaman dari pendengaran,
Nah, seiring dengan lemahnya badan. Untuk pendengaran dan penglihatan ini insya Allah akan dibahas mungkin di bab-bab filsafat, bahwa pendengaran dan penglihatan ini sebenarnya juga materi, sekalipun dia memakai alat materi seperti mata dan telinga. Nah, tapi syubhat atau pertanyaan, iskalan atau sanggahan yang bisa terjadi atau bisa terbayangkan dalam diri para pemirsa, barangkali dari sisi lupa atau maaf pikun, yang biasa kita pakai istilah pikun itu. Jadi semakin tua badannya melemah, ingatannya juga ikut melemah. Nah, ini bagaimana jawabannya? Katanya tadi rohnya sebenarnya menguat. Jawaban pertama bahwasanya saya tadi menggarisbawahi bahwa ada dalam diri manusia ini, dilihat dari sisi kemajuan dan penurunannya, ada yang tidak berkesesuaian dengan kemajuan dan penurunan daripada badan manusia. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa seluruhnya berbeda. Gitu. Jadi bisa saja badannya menurun, ruhnya juga menurun. Misalnya tadi dia sehat walafiat, dia katakanlah juara karateka di dunia dan dia juga misalnya sakwa luar biasa. Tapi masuk umur 40, naudzubillah, dia misalnya menjadi morfinis dan ruhnya ya sudah jelas sudah morfinis, sudah lupa sholatnya dan segala macam ditinggalkannya. Jadi turun badannya juga turun rohaniahnya. Bisa aja begitu. Termasuk orang tua yang pikun tadi. Ini jawaban pertama. Jadi tekanannya adalah dalam argumentasi tadi bukan selalu roh itu melawan perkembangan atau penurunan daripada jasmani atau badan kita. Tapi begitu ada gerakan yang berbeda, apakah gerak naik atau gerak turunnya berbeda dengan gerak naik dan turunnya jasmani, itu sudah cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa ada unsur lain dalam diri manusia yang tidak jasmani. Sebab kalau jasmani pasti naik turunnya akan sama. Nah, itu sudah cukup. Jawaban yang kedua, biasanya yang melemah itu adalah sebagai alat. Seperti penglihatan, pendengaran, ingatan. Kenapa? Karena alat dari atau otaknya itu, alatnya itu sudah melemah. Oleh karena itu, ruh yang menggunakan mata atau yang menggunakan telinga atau menggunakan otak itu juga mulai menurun. Jadi sebenarnya yang menurun itu alatnya. Nah, sehingga ruh tidak bisa lagi menggunakan alat tersebut. Kemampuannya, ketajaman penglihatannya menurun. Ketajaman ingatannya juga menurun. Karena alatnya menurun. Mata, telinga, atau otak. Misalnya itu. Nah, tapi kalau dilihat dari dimensi akhlak, dan ini dapat para pemirsa lihat di mana saja Anda berada. Jadi seringkali, khususnya misalnya kalau kita lihat para ulama, jadi semakin tua tidak mengenal pikun. Kenapa? Karena kemajuan akhlak yang dicapai itu sudah mensubstansi. Jadi sudah menjauhar. Katanya dalam bahasa Arab sudah menjadi jauhar, yaitu jauhar. Jadi sudah menjadi zat dirinya. Tadi sifat, ilmu sifat, takwa sifat, salat malam itu sifat. Tapi satu saat, salat malam itu sudah jadi bagian daripada dirinya. Jadi kalau dia tidak salat malam, seperti mati. Kalau dia tidak salat, seperti mati sudah. Misalnya, salat keseharian ini. Atau kalau tidak puasa. Kamu mau dikasih emas, misalnya, sebanyak gunung itu. Tapi tinggalkan puasa sebulan. Tidak mau. Setengah bulan, tidak mau. Seminggu tidak mau. Tinggalkan puasa sehari, juga tidak mau. Nah, itu sudah menjauhar. Jadi, sifat, beda sifat dengan aksiden dan substansi atau jauhar dan arat ini,
sifat dan zat, bedanya apa? Kalau masih bisa lepas dari diri kita, seperti taat misalnya, tidak mau melihat yang bukan muhrim misalnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali itu mungkin masih bisa kembali melihat. Itu masih sifat namanya. Atau arad, atau aksiden. Tapi ketika sudah menjadi bagian dirinya, sudah mustahil dia melihat yang bukan muhrim, maka itu sudah dikatakan mentajauhur, sudah menjadi tajauhur, sudah menjadi zatnya atau menjadi substansinya. Itu tidak bisa lepas lagi. Nah, sebenarnya penurunan-penurunan itu karena tidak sampai kepada tingkatan malakah. Karena belum sampai ke tingkatan, apa kalau ingat pelajaran pertama kita? Malakah tadi. Ini belum sampai ke tingkat tajauhur, belum sampai ke tingkat menzati, menjadi zatnya, menjadi malakah, menjadi khuluq. Ingat dulu pada pelajaran pertama, khuluq, ini akhlak, jamak daripada khuluq. Khuluq, malakah, yakni kepemilikan yang tidak terpisahkan. Jadi, apakah sifat baik atau sifat buruk, manakala sudah menjadi bagian kita dan tidak terpisahkan, itu yang dikatakan khuluq, atau malakah, atau akhlak, atau juga gerakan substansial, atau juga zat, atau tajauhur. Nah, umumnya orang yang menurun kemampuan-kemampuan rohaniyahnya itu karena belum sampai ke tingkatan malakah tadi. Tapi kalau sampai ke tingkatan malakah, sampai ke tingkatan khuluq, sampai menjadi bagian dari dirinya dan tak terpisahkan, seperti sholat, seperti ilmu, belajar dan seterusnya, maka 40 ke atas bukan semakin lupa, semakin tajam kalau perlu. Jadi ilmunya yang terdahulu tidak hilang. Jadi di situ rahasianya mengapa orang menjadi fikur kadang-kadang karena dia belum sampai ke tingkatan malakah. Tapi kalau himmahnya, kalau perhatiannya kepada ilmu ini sangat tinggi, maka insya Allah dengan pertolongan Allah dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat Allah ini, maka semakin dia tua, maka semakin ingat kepada ilmunya, malah semakin indah dirasa, bukan hanya dibayarkan saja, tapi dia merasakan ilmunya itu. Manisnya ilmu, indahnya ilmu. Dan kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, yang beramal tanpa ilmu, dia berjalan tidak di atas jalannya. Semakin cepat dia berjalan, semakin jauh dari tujuannya. Oleh karena itu, pentingnya ilmu, seperti ilmu akhlak, ilmu akidah, ilmu tentang idiom-idiom, baik, buruk, tawadu, itu semua harus diketahui menurut Islam itu apa. Sehingga kita dapat menjadi orang yang insya Allah lebih terjamin, dan mudah-mudahan insya Allah Allah selalu menolong kita, memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenaran sebagaimana ia, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya. Dan mudah-mudahan Allah juga menunjukkan kepada kita keadilan, ketidakbenaran sebagaimana ia, dan Allah memberikan kekokohan kepada kita untuk menerimanya, sehingga kita menolaknya, untuk menerima argumentasinya dan menolak hal tersebut, kemudian kita dijauhkan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.